Penyakit gagal ginjal kronik merupakan kondisi yang memengaruhi kualitas hidup pasien baik secara fisik maupun secara psikologis. Harapan pasien seringkali menurun karena proses pengobatan yang panjang dan tantangan kehidupan sehari-hari. Di video ini, kami akan menjelaskan bagaimana pengkajian harapan dan intervensi Brief Hope Intervention dilakukan pada pasien CKD, mulai dari definisi, langkah-langkah pengkajian, proses intervensi, hingga gambaran penelitian yang menggunakan metode ini. Gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dan permanen, sehingga ginjal tidak mampu menyaring limbah dan cairan berlebih dari darah. CKD biasanya berkembang perlahan dan pasien mungkin saja membutuhkan terapi seperti dialisis atau transplantasi ginjal tergantung dengan stadium penyakitnya. Menurut Snyder, Brief Hope adalah kombinasi dari menentukan tujuan, menemukan jalan untuk mencapainya, dan memiliki motivasi untuk menjalani proses tersebut. Bagi pasien CKD, harapan menjadi sangat penting karena membantu mereka dalam menghadapi keputusan terapi yang sulit dan tetap termotivasi untuk menjalani perawatan. Pengkajian harapan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar harapan pasien, faktor pendukung atau penghambatnya, serta cara kita membantu meningkatkan motivasi mereka. Pengkajian dilakukan dengan sistematis berupa wawancara, observasi, hingga pengukuran menggunakan instrumen-instrumen khusus. Instrumen utamanya adalah Heart Hope Index, kuesioner 12 item yang mengukur orientasi masa depan, kesiapan positif, dan hubungan interkondisi. Skornya dari 12 sampai 48. Selain itu, perawat juga melakukan wawancara terbuka dan observasi nonverbal untuk memahami kondisi emosional pasien. Pengkajian dimulai dengan menyiapkan lingkungan yang aman dan nyaman, lalu mulai wawancara tentang tujuan hidup pasien juga sumber hambatannya. Selanjutnya dilakukan observasi perilaku dan pengisian Heart Hope Index. Hasilnya nanti akan dianalisis untuk menentukan diagnosis dan juga intervensi selanjutnya. Berdasarkan pengkajian, perawat dapat menentukan diagnosis seperti tingkat harapan rendah atau konflik dalam pengambilan keputusan. Diagnosis ini akan menjadi dasar intervensi selanjutnya, yaitu Brief Hope Intervention. Brief Hope Intervention adalah intervensi psikoedukasi singkat untuk membantu pasien CKD memahami tujuan mereka, memikirkan langkah yang bisa diambil, dan menguatkan motivasi. Intervensi ini sederhana, tidak memerlukan alat khusus, dan fokus pada harapan pasien. Brief Hope Intervention memiliki 4 sesi utama, 2 sesi dilakukan tatap muka dan 2 sesi melalui telepon. Pendekatan ini membantu pasien CKD memahami tujuan, mencari langkah untuk mencapainya, dan membangun kembali keyakinan diri dalam menghadapi penyakit. Intervensi ini tidak hanya fokus pada edukasi medis, tetapi juga pada aspek psikologis. Tujuannya adalah untuk membantu pasien menentukan arah, terutama saat mereka bingung memilih terapi seperti dialisis atau perawatan konservatif. Sesi pertama adalah inti pembukaan dan intervensi. Di sesi ini, perawat membantu pasien untuk benar-benar menyadari apa tujuan hidup yang masih ingin diperjuangkan, bukan sekedar tujuan medis tetapi juga tujuan personal. Misalnya, beberapa pasien ingin tetap bisa bekerja atau ingin tetap kuat untuk mengurus keluarganya. Hal ini bisa menjadi motivasi kuat bagi pasien. Selain itu, perawat menjelaskan sederhana perbedaan hemodialisis, CAPHD, dan perawatan konservatif. Dengan informasi yang jelas, pasien bisa mulai memikirkan arah pengobatan yang sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Tujuan dari sesi ini bukan memaksakan pasien untuk memilih, justru perawat membantu pasien untuk mengenali apa yang sebenarnya penting bagi dirinya dan dirinya butuhkan. Sesi kedua dilakukan via telepon. Di sini, perawat mengajak pasien memikirkan strategi untuk mencapai tujuan kita sebut sebagai photostaging. Misalnya, pasien kesulitan mengikuti diet, maka perawat membantu mencari alternatif seperti mencatat menu harian, meminta dukungan keluarga, atau membuat pengingat minum air. Ketika pasien berkata, "Saya bingung harus mulai dari mana?" Nah, disinilah perawat membantu untuk membukakan jalan dengan menunjukkan bahwa hambatan bisa dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang realistis. Sesi ini membuat pasien merasa bahwa selalu ada cara dan kemungkinan untuk melanjutkan hal tersebut. Pada sesi ketiga, perawat bertemu lagi dengan pasien secara langsung. Tujuannya adalah mengevaluasi apakah tujuan yang dibuat di awal masih sesuai dengan kondisi yang sekarang. Terkadang pasien merasa kewalahan dan tidak lagi yakin dengan tujuan awal.
Inilah saatnya perawat menanyakan apa hambatan yang paling berat minggu ini. Ketika hambatan itu muncul, entah tentang kecemasan fisik yang melemah atau masalah keluarga, perawat membantu menyusun rencana yang baru yang lebih realistis tapi tetap bermakna bagi pasien. Sesi ini menegaskan bahwa perubahan itu wajar. Yang penting harapan tidak hilang, hanya diarahkan ulang. Sesi keempat adalah sesi penguatan. Fokusnya adalah urgensi, yaitu keyakinan bahwa pasien mau menghadapi tantangan dan mencapai tujuan. Perawat mengajarkan cara berbicara positif pada diri sendiri. Misalnya, saya bisa menghadapi ini, atau saya lebih kuat dari penyakit ini, karena hal kecil seperti mengubah cara berbicara ternyata berdampak besar pada ketahanan mental pasien. Sesi ini membantu pasien menghadapi keputusan medis dengan lebih percaya diri dan tidak merasa sendirian. Perubahan pasien diukur dalam 3 waktu. Yang pertama sebelum intervensi, yang kedua sesudah intervensi, dan 1 bulan kemudian. State Hope Scale mengukur harapan, Decisional Conflict Scale mengukur kebingungan pasien dalam mengambil keputusan. KDQOL statistik memberikan gambaran tentang kualitas hidup, terutama aspek mental, fungsi fisik, dan dampak penyakit ginjal. Dengan instrumen ini, perubahan dapat terlihat secara objektif dan terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor harapan meningkat pada kelompok yang mendapatkan Deep Hope Intervention, terutama pada Patrice thinking, kemampuan merencanakan cara mencapai tujuan. Kualitas hidup juga meningkat, bahkan pada aspek mental. Pasien merasa lebih tenang, lebih menerima kondisi, dan lebih mampu untuk menghadapi kenyataan penyakit. Peningkatan harapan tidak selalu terlihat sebagai angka besar, tapi terlihat jelas dari cara pasien berbicara dan membuat keputusan. Ini bukti bahwa intervensi terapi harapan memberikan manfaat emosional yang tidak diberikan oleh edukasi medis saja. Ketika harapan meningkat, konflik dalam mengambil untuk keputusan itu menurun. Pasien menjadi lebih yakin, lebih mantap, dan lebih paham nilai-nilai pribadinya. Meskipun kelompok kontrol juga mengalami penurunan konflik, hubungan antara harapan dan kejelasan keputusan tetap sangat kuat. Inilah sebabnya perawat perlu membantu pasien untuk membangun harapan, bukan hanya memberikan informasi medis. Intervensi berbasis harapan adalah bagian penting dari keperawatan paliatif, terutama pada penyakit kronis seperti CKD. Harapan membuat pasien menjadi lebih kuat, lebih siap, dan lebih mampu untuk mengambil keputusan. Pendekatan ini memberi ruang bagi pasien untuk tetap merasa berdaya walaupun penyakitnya berat. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana intervensi harapan dilakukan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.